Shalom saudara. Saudara, tahu nggak saudara kenapa kok disebut disease? This is. Is itu artinya istirahat. This itu artinya tidak. Ya kan? Agree itu adalah setuju. Disagree artinya tidak setuju. Jadi kalau disease itu artinya bukan sekedar penyakit, tapi tubuhmu tidak bisa at ease. Tubuhmu tidak bisa beristirahat, saudara. Dan saudara harus tahu, kalau tubuhmu tidak bisa beristirahat, dan kita akan terus-menerus itu restless. Pada saat kita restless, pada saat kita itu constantly tidak ease, berarti kita constantly itu gak rest. Waktu kita constantly tidak rest, kita sulit sekali untuk melihat berkat yang Tuhan mau sediakan bagi kita. Padahal Tuhan mau menyediakan berkat itu bagi kita. Saudara, waktu ada 5.000 orang yang sedang kelaparan, pertama-tama pada saat Tuhan Yesus itu ingin memberikan makanan, dia suruh mereka untuk duduk. To rest. Saudara, Tuhan Yesus menyembuhkan orang kebanyakan di hari Sabat. Sabat adalah hari resting day. So there is healing always in the resting day. Hari ini adalah hari Minggu. Kita beristirahat. Tuhan memulai karyanya dengan beristirahat terlebih dahulu, baru besok bekerja. Kalau dunia kebalikan, kita kerja keras, baru istirahat. Tetapi Tuhan memulai dengan beristirahat terlebih dahulu, baru kita bekerja. Amin. Bagaimana kamu bisa melihat berkat daripada Tuhan adalah setelah kamu beristirahat di dalam Tuhan. When you're not striving, waktu kamu tidak mengusahakan dengan kekuatanmu sendiri, justru berkat itu datang, berkat itu diterima. Berkat itu bukan diusahakan, saudara. Berkat itu diterima. Kalau kamu tangannya begini terus atau begini terus kerja terus gitu, Tuhan mau kasih berkat juga susah. Posisi orang yang menerima berkat itu adalah begini. Ini adalah posisi orang menerima berkat, saudara. Saudara tahu kalau ada begini ini artinya apa? Posisi nyerah. Orang nyerah biasanya, saya angkat tangan. Enggak kan? Saya udah menyerah. Enggak lah. Orang kalau nyerah gini kan? Ya udahlah, nggak taulah, terserah kamu lah gitu. Saya nyerah deh gitu kan. Dan in this kind of economy, kadang-kadang kita melihat ini cuman saya sendirian yang lagi kekeringan atau orang lain juga kekeringan sih. Kadang-kadang kita suka nanya. Jangan-jangan saya doang yang sepi nih, yang lain pada rame. Then something is wrong with me. Ya kan? Kita suka mikirnya demikian. Tapi begitu ngeliat toko sebelah sepi, bukannya orang ikut, aduh gimana ya ini ya. Enggak, malah seneng gitu. Oh iya toko sebelah sepi, ada temen sekarang. Kadang-kadang orang merasa seperti kayak begitu. Oke? Dia bahkan lebih sepi, nggak ada penjualan. Kalau saya mendingan lah, setengah. Ya kan? Ada yang pernah merasakan demikian? Nggak usah angkat tangan. Saya tahu, saya pun juga sering merasakan demikian. Demikian, saudara. Karena apa? Manusia itu suka compare. Manusia itu suka membanding-bandingkan. Penyediaan di dalam Tuhan suka dibanding-bandingkan. Berkatmu lebih besar dari berkatku. Mana nih, saya lihat berkatmu dong. Kamu dapatnya berapa bulan ini? Kamu dapatnya berapa nih? Hari ini kamu nggak dipotong gajinya kan? Wah, puji Tuhan gitu. Saya nggak dipotong gajinya gitu ya kan? Ya itu hal yang lumrah. Setiap manusia pun merasakan. Tetapi kita tahu mengenai penyediaan itu semua adalah karya anugerah. Why? Karena saya ingin recap lah istilahnya dari minggu lalu mengenai penyediaan Tuhan. 2 Korintus 8 ayat yang ke-9. Dikatakan karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu
menjadi miskin sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Saya mempelajari saudara yang ada di IG. Semakin orang flexing kekayaannya, dia semakin zong atau semakin kopong, tidak ada isinya. Itu saya pelajarin. Karena apa? Kita sangat bergerak, banyak sekali. Kita juga bisnis kita bergerak di IG. Banyak gitu. Wah, flexing sini, naik mobil itu, pergi makan di hotel ini gitu ya. Itu fix kalau kata partner saya, nggak ada duit. Lagi nggak ada duit. Dia berusaha, ya kalau nggak ngapain. Kalau orang udah benar-benar kaya, nggak perlu flexing. Orang yang benar-benar kaya, mah diam-diam aja. Ngapain dia perlu flexing? Betul? Ya kan? Tenang aja gitu. Mau pergi mana ya udah santai. Nggak perlu pansos gitu ya. Tahu pansos? Karena orang perlu panggung kadang-kadang. Untuk apa? Pembuktian. Padahal dia merasa insecure sekali. Ya dia perlu pembuktian supaya dia merasa secure. Kemana kayak gitu. Mau pergi sinilah, lagi sinilah healing, lagi inilah begitu. Gitu. Ketahuan kadang-kadang. Ketahuan apa? Ketahuan lagi nggak ada kerjaan, saudara. Kadang bisnis lagi sepi. Ya kan? Gitu loh. Saudara, kekeringan itu terjadi di mana-mana. Bukan hanya di masa-masa yang gelap ini. Saudara tahu kan, ini masa yang gelap. Semuanya orang lagi depres. Semuanya lagi sepi. Usaha juga lagi sepi. Semuanya lagi down. Semuanya merosot. Saham juga nggak jelas. Perang nggak ada ujungnya. It's all confusion all around us. Semuanya itu membingungkan. Tidak ada ujungnya, saudara-saudara. Kayaknya kalau saudara tahu kan, di dalam bisnis, kalau dalam usaha atau dalam ekonomi, itu perlu sesuatu yang jelas. Benar? Kalau ada sesuatu yang jelas, kamu tahu apa yang kamu harus tuju. Ini orang nggak tahu ujungnya mau kemana. Mau sampai seperti apa. Apakah ini udah ending daripada ekonomi yang begitu merosot? Siapa tahu tahun depan lebih merosot lagi. Orang mau beli saham aja, dia bilang, kan orang beli saham biasanya lagi gimana? Kalau lagi murah. Bener dong, ya dong. Nah, orang mau beli saham lagi murah, ya kan? Tahu-tahu nanti berapa bulan lagi lebih murah, apa nggak nyesel? Ya kan? Kan selalu begitu. It's always like that. Tetapi kalau kita bergantung pada keadaan dunia yang tidak pernah menentu, kamu juga pengharapanmu pada sesuatu yang tidak menentu. Harapan kita hanya kepada anugerah Tuhan yang sudah pasti. Di atas kayu salib, dia itu pasti orang yang kaya menjadi miskin. Itu udah pasti. Yang pasti adalah di kayu salib, anugerahnya bilang, kita yang miskin jadi kaya oleh karena dia. Itu pasti. Benar? Sesuatu kepastian. Tapi pastor, saya nggak kaya-kaya. Mana? Buktinya mana? Rekening di bank saya segitu-gitu aja. Saya setiap kali ngecek ATM, bolak-balik saya berharap gitu. Tuhan, saya sambil ngomong oleh karena anugerah Tuhan, saya ngecek ATM saya tahu saya akan kaya. Dicekin dulu ATM. Kagak kerja, ngecekin ATM dulu. Ngecekin e-banking dulu. Ya nggak bisa, saudara. So let's have a practical mindset, practicalnya today. Saudara-saudara mau? Untuk bersama-sama kita melihat bagaimana sih, bagaimana Tuhan bisa menyediakan secara praktikal. Saudara tahu bahwa apabila anugerah Tuhan itu berbicara kepada kita, anugerah Tuhan itu tidak menuntut kita. Dia yang justru menyediakan bagi kita. Kita tahu bahwa penyediaannya itu kita harus belajar untuk bisa menerima terlebih dahulu. Menerima. Saudara tahu nggak menerima itu sulit? Kita udah dikasih tahu nih, kamu itu harusnya menerima kasih karunia Tuhan. Tapi kita suka nolak. Enggak, ini bukan. Ini karena ya nggak enak lah terima kasih karunia kayak begini gitu loh. Tuhan itu terlalu baik, saya nggak layak untuk nerima. Even nerima berkat aja, kita aja masih nolak-nolak. Pernah nggak saudara, habis dikasih orang, misalnya dikasih orang hadiah gitu ya, habis itu bilang, udah jangan gitu, tarik-tarikan sama orang.
Ya kan? Apalagi kalau di rumah disuguhin sesuatu gitu, atau dibeliin sesuatu gitu ya. Ngapain sih beliin kayak gini banyak-banyak? Malah orang yang ngasih diomelin. Kamu ngapain beli? Ngapain begini? Ngapain begitu? Aduh, nggak usah lah gitu. Kita tahu lah, orang Asia memang begitulah. Suka paise, nggak enak, sungkan. Dan kita merasa sungkan, makin bangga. Ya dong? Itu kan ibaratnya kayak tabiatnya atau habitnya orang Asia. Harus nolak dulu gitu. Kalau di belahan dunia yang lain, di budaya yang lain, di culture-nya, kalau di Amerika, udah dikasih, nggak ada tuh paise-paise, cuman bilang, thank you, langsung diterima, that's it. Nggak ada babi bu, nggak ada sungkan-sungkanan. Ya kan? Kita ini udah kadang-kadang dibentuk oleh kepercayaan kita. Kalau kita sungkan, kita menerima, kayaknya seolah kita dapat berkat bakalan lebih banyak lagi. Kalau dalam kasusnya kasih anugerah Tuhan, kamu nolak-nolak, janganlah, terimalah, saya nggak layak menerima ini. Itu adalah insult, itu adalah hinaan bagi salib Kristus. Tahu nggak saudara, kalau tidak mau menerima anugerahnya, saudara menghina salib Kristus. Nah saudara, so how do you receive? Bagaimana saudara bisa menerima anugerahnya? One of the way adalah, pertama, kamu terus mendengarkan kabar baik. Keep listening to the good news. Karena apa? Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Di sini nggak ada ditulis yang lain. Iman timbul dari bekerja keras. Iman timbul dari rasa percaya. Iman timbul dari usaha saya sendiri. Iman timbul dari sering berdoa. Iman timbul dari, enggak. Iman timbul dari pendengaran. Are you listening to the good news now? Kamu dengerin nggak kabar baik hari ini? Have you heard the good news today? Tahu nggak bahwa ini semua kamu ada di sini nih, kamu masih bisa kerja, kamu masih punya usaha, itu adalah anugerah Tuhan. Banyak orang itu kehilangan pekerjaan dan kehilangan usaha. Tahu nggak berapa banyak bisnis yang udah tutup? So many business are closing down. Saya sendiri kalau ngobrol sama partner saya suka ngobrol gitu ya. Ini kita sendirian apa sebelah juga sepi sih? Kita suka ngecek, nanya sama kompetitor bahkan. You gimana? Sama nih, sepi. Nah, semuanya sama. Sepi. Nah, terus kita tahu-tahu kita sendirian bisa rame. Mungkin banyak orang bilang, ini masalah health and wealth gospel. This is all about health and wealth gospel. Terlalu banyak sih stigmanya. Ini pasti gereja teologi kemakmuran. Ya kan? Tetapi terus terang, daripada saya dibilang saya mengajarkan teologi kemiskinan, teologi penderitaan, mendingan saya teologi kemakmuran. Bener gak sih? Coba mikir dulu gitu ya. Mikir sebentar. Kita datang sini bawa logika kita. It's better to have a mindset of supply daripada a mindset of lack. Benar gak? Karena apa? Anugerah Tuhan yang menyediakan. Toh bukan usaha kita kok. Toh bukan usaha kita. Saudara jangan puas dengan Injil yang setengah-setengah. A half-baked gospel. Jangan. Iya, terima Tuhan, terima berkat. Tapi hati-hati loh. Hati-hati nih. Ini teologi kemakmuran. Benar sih terima berkat, tapi hati-hati. Iya sih terima grace of God sih. Hati-hati. Jangan sampai kamu kebablasan. Ya kan? Kan biasanya gitu. Itu setengah-setengah. Let us receive the fullness of His grace. We receive it, the fullness of His grace. Not half of His grace. Let us receive the fullness of His grace. Saudara mau terima itu? Siapa yang mau terima, angkat tanganmu. Receive in Jesus' mighty name. You receive
the fullness of His grace. I speak right now. Saudara, 2 Korintus 4 ayat 13. Do you know that faith, iman itu adalah roh? Do you know that iman itu roh? Karena apa? 2 Korintus 4 ayat 13 katakan, namun karena kami memiliki roh iman yang sama. Artinya apa? Saudara, sama orang di Korintus, sama Paulus, punya roh iman yang sama. It's the same spirit. Karena iman itu spirit. Spiritnya apa? It's the spirit of Jesus Himself. Karena apa? Siapa yang mengawali iman? Yesus. Siapa yang mengakhiri iman? Yesus. So, kalau spiritnya sama, saudara sering nggak kalau di dalam bisnis atau dalam meeting gitu, kita ini ada masalah nih, tapi spiritnya sama, yaitu selalu mencari solusi. Benar kan? The same spirit. The same spirit. Di dalam orang-orang yang percaya, itu ada roh iman yang sama. Roh iman yang sama seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. That is the spirit of faith. Spiritnya kayak gitu. Kalau kamu percaya, pasti kamu akan ngomong apa yang kamu percayai. Betul? So whatever that you believe, apapun yang kamu percayai, pasti akan keluar dari mulutmu. Kalau saya lihat kebanyakan orang ngeluh, atau kebanyakan orang komplain, artinya spiritnya juga sama. Karena kamu percaya hal yang negatif akan terjadi dalam kehidupanmu. Sebab itu kamu komplain. Sebab itu kamu mengeluh. Kita mengeluh itu selalu, oh iya, tapi ini kan realitanya begini. Terserah, kamu boleh percaya realita ini, tapi my reality is in Christ Jesus. Oleh anugerahnya, meskipun satu dunia boleh miskin, meskipun satu dunia boleh kering, seperti Yusuf di Mesir, dia sendirian kaya. Dia sendirian yang menjual ke bangsa-bangsa lain. Dia, Yusuf, seseorang Yahudi yang ada di tengah-tengah Mesir, diberkati di tengah-tengah kekeringan. Kalau kamu ingin jadi orang yang sama dengan yang lain, ikut kering, ya emang benar sih, bisnis lagi sepi. Sebab itu, tidak aneh kalau bisnis saya sepi. Itu tidak perlu revelation, tidak perlu pewahyuan. Oke? Kalau semua lagi sepi, bisnismu ikut sepi. Tapi kalau semua lagi sepi, bisnismu sendirian rame, dan kamu bisa kasih kesaksian, ini bukan saya, ini Tuhan saya. Yang bikin bisnis kamu rame. Amin. Kamu kalau lagi usahamu lagi mati, keluargamu hubungannya lagi mati, disuruh bangunlah. Jangan kamu bilang, emang istriku emang dari dulu kayak begitu, suamiku dari dulu kayak begitu, anak emang dari dulu kayak begini, kagak pernah berubah. Jangan ngomongin itu. Perkatakan, iman adalah, roh iman yang sama adalah percaya dan berkata-kata. Percaya dan berkata-kata. You believe and you speak. Speak it. Speak what you want to see. Jangan apa yang kamu lihat. Amin. Saudara, there is power in that name. Call the name of Jesus. Saudara jangan cuma nyanyi doang. Nyanyinya terus beraninya cuma di gereja doang. Saudara tahu nggak saudara bisa activate anytime. Saudara bisa sebut nama Tuhan Yesus di kantor saudara. Saudara bisa sebut nama Tuhan Yesus waktu saudara lagi calling dengan customermu. Waktu kamu lagi kerja. Waktu kamu lagi pergi-pergi. Waktu kamu lagi keluar kota. You can call His name. Karena dimanapun kamu berada, nama itu tetap berkuasa. Tidak terbatasi dengan ruang, tidak terbatasi dengan waktu, saudara. The name is eternal. The name is forever. That name is so powerful. It transcends time. It transcends space. Melewati batas ruang, melewati batas waktu. Ini luar biasa sekali, saudara.
Kita harus menyelaraskan ucapan kita bukan dengan kenyataan yang ada di dunia. Kita menyelaraskan ucapan kita dengan kebenaran firman Allah. And that is not egois. Bukan egois. Amin. So start speaking, saudara. Mulai ngomong. Terima kasih Tuhan. Kau menyediakan segala sesuatu kebutuhanku dengan limpah. Aku akan selalu memiliki lebih dari cukup. Bahkan lebih untuk bisa dibagi ke orang lain. Oleh karena kasih karuniamu. Ini kita ngomong berdasarkan 2 Korintus 9 ayat 8. Saudara ngomong berdasarkan firman. Let us speak according to His word. Amin. Saudara tahu nggak waktu saudara ngomong, sama seperti perempuan yang pendarahan. Kalau saja aku jamah jubahnya Tuhan Yesus, aku pasti sembuh. It's the same thing. Kalau dulu pernah terjadi, Yesus yang sama dulu menyembuhkan, berarti Yesus yang sama sekarang juga menyembuhkan. Bahkan Yesus yang akan datang juga menyembuhkan. He keeps healing people, He keeps supplying people. Saudara, pekerjaan kita sebenarnya apa sih? Pekerjaan kita adalah percaya kepada Dia yang diutus Allah. Itu di Yohanes 6 ayat 29. Our job is to believe. Sebab itu kita disebut orang percaya, bukan orang bekerja. Halo? You are a believer of Christ, not the doer of Christ. You are called believer. Your job is to believe. Itu pekerjaan yang paling susah. Saudara pikir gampang. Waktu kamu ngeliat namanya, aduh, ini modelnya masih kayak begini. Keadaannya masih kayak begini. Orangnya masih marah-marah. Saudara bilang, mana mungkin. You know, Tuhan bisa sanggup memutarbalikkan keadaan begitu aja. God can, you know. Even yang mati jadi hidup kembali. Apa yang kamu butuhkan saat ini? Apa yang kamu butuhkan? 1 Petrus 5 ayat 7. See, this position of rest, ini adalah posisi iman di bawah kasih karunia. The position of faith under grace is rest. Bukannya ngotot. Saudara, untuk mendapatkan berkat, kalau kamu ngotot, sama kayak Petrus. Semalam-malaman kamu menjala. Petrus apa kurang ahli menjala ikan? Oh, dia lebih ahli dibanding kita semua. Dia itu udah tahu. Menjala ikan rata-rata kalau malam, itu pasti ikannya itu banyak. Ya, dia semalam-malaman mencoba menjala ikan. Itu ikan udah kayak lari-lari aja kemana-mana, kayak gitu, nggak tahu gitu. Yesus ngomong, tebarkan jala di sebelah kiri atau kanan? Kiri. Tebarkan jala di sebelah kiri. Tahu nggak? Ikannya disuruh ke sebelah kiri loh. Masuk semuanya. Ikan itu nurut sama Tuhan Yesus. Dia mungkin nggak nurut sama kamu. Tahu nggak berkat itu nurutnya sama Tuhan Yesus? Nggak nurut sama kamu. Kamu coba kejar-kejar berkat. Nggak dapat kan? Waktu kamu bilang, Lord, you are Lord over the seas. You are Lord over the storm. Lord, bless my business. Bless my job. Bless my omset. Saudara tahu itu ikan berkat ya. Itu disuruh lari masuk ke jalamu. Dia akan jalan sendiri masuk ke jalamu. That is how it works. Kamu ngotot, malah susah dapat. Nggak dikejar, duitnya datang sendiri. Pernah tahu nggak ada istilahnya kalau customer kamu kejar-kejar malah dia kabur, benar? Jangan kejar customer. Itu customer butuh barang kamu, oke? They need your stuff. That's why they need to come. Sebenarnya bukan kamu sedang kasih kamu itu ya istilahnya minta solusi sama customer kamu. Enggak. Customer kamu yang minta solusi sama kamu. Solusinya ada pada kamu. Kenapa? Ada Yesus di dalam kamu. You always have a solution. Di dalam Yesus selalu ada jawaban kan? Apapun yang
orang itu butuhkan, itu ada di dalam Yesus yang ada di dalam kamu. Itu identitasnya. Saya senang sekali kalau Pastor Iskandar setiap kali khotbah gitu khotbahin mengenai identitas kita, the spiritual man. And that is how we need to know. Diingatkan terus mengenai identitas kita, saudara-saudara. By the way, let me tell you, preparing this message is not easy matter. Saya mempersiapkan message ini, rasanya penuh dengan air mata. Seriously. So I just need a supply from Him. Saya cuma perlu disuplai dari Tuhan. Saya nggak bisa, saya nggak punya apa-apa. I'm bankrupt. Sebab itu Tuhan yang memperkaya. Kamu itu miskin. Sebab itu Dia yang bikin kamu jadi kaya. Amin. It's really a humbling experience. Just untuk preparing this message. So humbling. Saya nggak bisa sombong. Saya pun bisa fail. I can fail as a father. I can fail as a husband. I can, you can fail as a wife. You can fail as a mother. Bisa. Sebagai anak, bisa fail juga. Kadang-kadang rasanya sebagai anak merasa nggak cukup. Saya mau kasih apa aja nggak cukup rasanya ke orang tua. Kayak sulit untuk memuaskan hati orang tua. Maybe. But remember, God has prepared you for great things. Tuhan itu sudah puas karena Yesus, bukan karena kamu. Karena Yesus yang ada di dalam kamu. God is so pleased with you.